Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa man kana minal halikin. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi azza wa jalla wa khairal huda hudan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma qalla wa kafa khairum mimma kasura wa alha fa inna ajalallahi la'ati wa ma antum bimu'jizin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran yang sama-sama kita pelajari, kajian yang sama-sama kita kaji, yaitu pembahasan tentang Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi Al-Imam Al-Hafiz Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang kita ambil referensi untuk penjelasan-penjelasan tentang hadis ini adalah dari kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita juga akan mengambil referensi-referensi yang lainnya. Ternyata dengan mengucap syukur kepada Allah Ta'ala, pertama kali alhamdulillah kita diberikan nikmat untuk bersama-sama berkumpul di Masjid Jamiatul Khair ini. Pada hari ini adalah tanggal 7 Safar 1439 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Oktober 2017. Salat bering salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, di awal muqaddimah yang ditulis juga oleh para ulama terdahulu ada hadis-hadis yang dinukil tentang 40. Siapa yang hafal 40 hadis
dari sunnahku, kata Nabi SAW dalam hadis itu, maka dia akan dikumpulkan bersama para ahli fikih dan ulama. Kemudian hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan itu yang disebutkan itu diriwayatkan dari para sahabat Nabi SAW, dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala telah menyebutkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara 40 hadis yang dihafal itu, ternyata kedudukannya adalah tidak ada yang sahih. Namun Imam An-Nawawi tetap mengumpulkan hadis yang berkaitan dengan 40 permasalahan-permasalahan berkaitan dengan agama Islam, yang itu adalah merupakan inti-inti dari ajaran Islam. Begitu juga ternyata para ulama salaf juga mengumpulkan sekitar 40 juga namanya, 40 hadis. Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala yang wafat sekitar 300-an Hijriah, salah seorang imam ahlu sunnah yang menulis buku yang berjudul Asy-Syari'ah, buku yang sangat terkenal itu. Beliau juga menulis tentang Al-Arba'in, 40 hadis, mendasarkan pendapat beliau kepada hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tadi, tentang siapa yang menghafal 40 hadis. Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asallahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Siapa yang menghafal dari umatku 40 hadis tentang perkara agamanya, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat di dalam golongan fuqaha dan ulama. Namun setelah ditahrij hadis tersebut juga disebutkan tentang kedhaifannya, isnadnya yang dhaif, dan disebutkan itu sampainya hanya kepada para sahabat. Namun karena isnadnya yang dhaif, Imam Nawawi juga menyebutkan walaupun para ulama menyebutkan tentang kebolehan mengamalkan hadis yang dhaif yang berkaitan dengan fadail amal, fadilah-fadilah, keutamaan amal, apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, dengan syarat juga dia tidak lepas dari kaedah-kaedah yang umum, kaedah-kaedah kuliah di dalam agama. Namun Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tidak mendasarkan pembuatan atau penyampaian 42 hadis ini kepada hadis-hadis tersebut, namun beliau merujuk kepada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang bahwasanya Allah akan memancarkan cahaya. Naddarallahu imra'an. Allah akan memancarkan cahaya atas seseorang yang sami'a maqalati. Siapa yang mendengar dari maqalahku, perkataanku, fawa'aha, dan dia menyadarinya, mengetahuinya, summa, kemudian dia menyampaikannya. Berarti rujukan daripada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala adalah hadis yang sahih ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya seorang yang menyampaikan hadis-hadis dari Nabi SAW tentang apa yang disampaikan oleh Nabi, dan itu adalah hadis yang sahih, maka Allah akan memancarkan cahaya baginya nanti. Itu juga dirujuk oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Arba'in tentang bahwasanya Nabi SAW akan memancarkan cahaya bagi orang yang menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW dan tidak membatasinya kepada 40. Namun yang 40 ini adalah memang banyak para ulama menyebutkan bahwasanya hadis-hadis Nabi SAW yang jumlahnya sangat banyak itu, termasuk Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala menjelaskan, ketika saya, kata beliau, mengumpulkan 400.000 hadis, dan ternyata saya kumpulkan, kata beliau, semuanya berpusar di sekitar 4.000 hadis. Dari 400.000 hadis itu
inti-inti ajaran itu terdapat dalam sekitar 4.000 hadis. Kemudian diperkecil lagi, ada sekitar 40-an hadis, kemudian diperkecil lagi ada sekitar 4 hadis. Nah, itu juga yang disebutkan oleh para ulama yang lainnya dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Imam Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan juga tentang 4 hadis tersebut yang disebutkan oleh Imam Ahmad, kemudian imam-imam yang lainnya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga menyebutkan tentang 4 hadis, yang 3 hadis itu pada umumnya sama. 3 hadis pada umumnya sama. Yang awal adalah hadis berkaitan dengan niat, itu hadis Umar bin Khattab yang sangat masyhur itu. Walaupun hadisnya itu adalah hadis ahad, disebutkan yang sahih dari Umar, dari jalur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tentang hadis innamal a'malu binniyat. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang berkaitan dengan bid'ah. Itu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu perbuatan yang bukan dari perintah kami, maka dia tertolak. Kemudian man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, itu di antara hadis yang disebutkan dalam Al-Arba'in ini. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis tentang halal, haram dan syubhat. Setelah mengetahui niat itu perlu diluruskan, kemudian perlu juga membetulkan amal itu. Maka niat saja yang lurus tidak menjamin bahwasanya orang itu sudah betul amalnya. Niat betul, amal juga diluruskan, amal juga dibetulkan. Kemudian diketahuilah bahwasanya di dalam ajaran Islam ini ada hal-hal yang dihalalkan dan ada hal-hal yang diharamkan. Dan ada perkara-perkara di antara dua itu yang syubhat. Itu hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan seterusnya. Sungguhnya yang halal itu jelas, kemudian yang haram itu jelas, dan di antara yang halal dan haram itu ada perkara-perkara syubhat. Kemudian hadis yang keempat, sebagian ulama menyebutkan adalah hadis yang ke-12 di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Itu hadis tentang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, sebaik-baik Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwasanya tentang penciptaan manusia di dalam perut ibunya, dalam kandungan. Itu hadis yang keempat. Itu di antara 4 hadis yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya inti ajaran Islam berada di 4 hadis itu. Kemudian disyarah lagi oleh para ulama tentang hadis-hadis tersebut. Dan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menyebutkan, menjelaskan tentang 50 hadis dari 42 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian ditambahkan lagi dengan 8 hadis yang isinya adalah Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim, di pertemuan yang dulu pernah kita singgung bahwasanya Jawami'ul Kalim itu adalah perkataan yang komprehensif, perkataan yang mencakup. Maka dari 4 hadis ini saja sudah mencakup keseluruhan ajaran-ajaran agama. Karena apa? Karena penjelasannya sangat luas sekali tentang ajaran-ajaran agama dari 4 hadis ini. Kita lihat di sini berkaitan dengan Al-Arba'in yang ditulis oleh 40 yang ditulis oleh para ulama. Di antaranya adalah Ibnu Asakir menulis tentang 40 hadis yang berkaitan dengan manaqib ummahatul mu'minin. Kemudian Imam Al-Ajurri menulis tentang Al-Arba'in. Imam Al-Ajurri mengatakan bahwasanya hadis-hadis itu 40 didasarkan kepada kaum-kaum yang berangkat kepada Nabi SAW untuk belajar ilmu, sesuai dengan surah Taubah ayat 122. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Hendaklah dari setiap kaum itu mengutus orang untuk belajar. Sebagian dari mereka pergi thalabul ilmi, jangan semuanya pergi berjihad. Tapi ada yang belajar
ilmu untuk menyampaikan nanti liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar menyampaikan kepada kaumnya, memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali kepada kaumnya itu. Ada yang datang dari jauh, kata Imam Al-Ajuri, ada yang datang dari jauh, dari kampung-kampung, dari desa-desa. Mereka diutus untuk berangkat menemui Nabi SAW. Mereka belajar tentang apa? Tentang agama. Maka Imam Al-Ajuri menyebutkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang untuk disampaikan kepada kaum mereka ketika mereka pulang. Di antaranya pasti adalah berkaitan dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, kemudian mentaati Allah, mentaati Rasul, kemudian mengetahui perkara-perkara yang dihalalkan dan yang diharamkan, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Tentulah perkara-perkara yang berkaitan dengan itu. Walaupun Imam Al-Ajuri tidak menetapkan bahwasanya itu mesti 40 hadis yang dihafal oleh mereka untuk dibawa pulang kepada kaumnya masing-masing. Karena tadi sudah disebutkan bahwasanya Imam Al-Ajuri juga menyebutkan tentang hadis yang sahih yang menjadi dasar beliau mengumpulkan 40 hadis tadi didasarkan kepada hadis sahih bahwasanya Allah akan memancarkan cahaya bagi orang menyampaikan hadis dari Nabi SAW. Kemudian Al-Arba'in fi Ahadits Al-Qudsiyah, ini juga para ulama yang terdahulu juga menulis, dan selanjutnya. Yang menjadi pembahasan inti kita pada siang ini insyaallah adalah berkaitan dengan ketika salah seorang ulama ini sebelum membahas 42 hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau banyak memberikan muqaddimah tentang pentingnya seorang muslim itu untuk berpegang teguh kepada sunnah, berpegang teguh kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ayat-ayat yang dinukil oleh para ulama tentang agar kita berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Nabi diutus untuk ditaati dengan izin Allah. Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah." Dan tidaklah seorang rasul diutus kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Dan ayat-ayat yang lainnya banyak sekali disebutkan. Hal ini menunjukkan bahwasanya ternyata banyak orang-orang yang mulai mengingkari sunnah, mengingkari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maka kita pernah mendengar ada yang namanya aliran itu Qur'aniyun. Qur'aniyun itu adalah orang-orang yang berpegang teguh katanya kepada Al-Quran, tetapi tidak mau berpegang kepada sunnah ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya apa? Alasannya banyak sekali disebutkan, dan mereka tetap merujuk kepada Al-Quran juga. Nah, nanti kalau kita mendengar mereka menyampaikan ayat misalnya, lalu mengatakan dengan ayat itu bahwasanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dijadikan dasar di dalam hukum, di dalam syariat, cukup hanya Al-Quran yang kita pegang. Kalau seperti itu berarti adalah merupakan fitnah syubhat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masyayidis Syaitan, menolong orang-orang yang terombang-ambing di dalam jaring-jaring syaitan. Kurang lebih begitu artinya. Ighatsatul Lahfan, jadi menolong orang yang terombang-ambing dalam jaring-jaring setan, min masyayidis syaitan, dari tipu daya setan. Nah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ada dua fitnah yang menimpa umat. Dua fitnah yang menimpa umat. Wal fitnatu naw'an, kata Imam Ibnu Qayyim. Fitnah itu ada dua. Al-ula fitnatu syubhat, wa hiya adarrul fitnatain. Yang pertama adalah fitnah syubhat, dan itu adalah fitnah yang paling berbahaya yang menimpa umat. Kalau dikatakan fitnah berarti itu maknanya juga ujian, maknanya juga musibah.
banyak maknanya juga bisa adalah keburukan-keburukan. Ada dua fitnah kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang paling awal, yang paling berbahaya di antara dua fitnah, walaupun yang keduanya juga bahaya. Fitnah yang pertama adalah fitnah syubhat. Syubhat itu maknanya adalah tidak diketahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Nanti di antara salah satu hadis, di antara tiga inti ajaran Islam tadi kan ada satu, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Perkara-perkara yang syubhat antara halal dengan yang haram, tidak tahu. Ini satu maknanya. Tapi yang dimaksud di dalam yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini adalah tentang syubhat. Orang yang terkena fitnah syubhat ini, dia tidak mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, dan menganggap yang ma'ruf itu mungkar, yang mungkar itu ma'ruf. Fitnah terbalik pemahaman. Itu disebutkan tentang fitnah syubhat. Jadi kalau memandang sesuatu, hal itu sebetulnya mungkar, tetapi dalam pandangan dia menganggap itu adalah perkaranya ma'ruf. Ini fitnah syubhat. Ini lebih bahaya fitnahnya. Fitnah yang kedua apa? Wal ukhra fitnatu syahwat. Nah, itu adalah fitnah syahwat, maksiat. Kalau maksiat orang tahu, ini adalah perbuatan maksiat. Zina haram, jelas pasti. Tak ada orang mengatakan zina halal. Itu namanya syahwat. Kalau dia melakukan, berarti dia terkena fitnah syahwat. Riba haram, iya. Tapi mana yang riba, mana yang tidak sekarang? Itu menjadi perkara yang perlu diperjelas lagi. Ada orang menganggap riba itu hanya khusus kepada hal-hal yang berlipat-lipat ganda baru menjadi riba. Nah, kalau sedikit saja tidak apa-apa lah. Apalagi sama-sama sepakat, gitu kan? Kalau sama-sama sepakat tapi dia riba, ya tetap riba. Walaupun tanda tangan kedua-duanya. Saya sepakat. Nanti saya pinjam 100 juta, itu kan? Saya kembalikan 120 juta, saya ikhlas. Saya berikan 120 juta, sepakat di awal. Syaratnya itu, balikin 120 juta dengan jangka waktu 10 tahun. Riba, walaupun cuma 20 juta, tidak harus berlipat-lipat, harus 250 juta bulan, tidak. Tetapi walaupun lebih sedikit saja, dia tetap menjadi riba. Jual beli. Nah, kalau jual beli, kadang-kadang mohon maaf ini yang di leasing, gitu kan? Leasing itu biasanya mensyaratkan apabila ada terjadi keterlambatan, maka kita harus membayar lebih, bayar denda. Macam mana itu? Nah, kalau kita tidak pakai leasing gimana, Pak? Gimana, Ustaz? Kita tak bisa beli kendaraan, tak bisa beli mobil dan lain-lain. Alhamdulillah sekarang banyak tempat-tempat ataupun syarikat-syarikat koperasi syariah yang di situ berusaha untuk menghindari dari perkara-perkara yang riba. Kalau di Pekanbaru itu ada namanya Al-Fadl Store. Kalau di sini saya tidak tahu. Fadl Store itu memang dia tidak keseluruhan pembiayaan, gitu. Modelnya pembiayaan untuk membeli kendaraan, membeli peralatan rumah tangga dan lain-lain. Tapi kendaraannya sampai motor saja, mungkin mobil tidak. Itu sistemnya dengan menghindari riba. Dari riba bagaimana? Dibuat modelnya pembiayaan, dia yang membelikan kendaraan itu, lalu dijualnya kepada kita dengan cicilan taksid, dengan kredit. Kita kredit, dia beli cash kepada pemilik kendaraan itu, lalu dia jual kepada kita dengan kredit. Kalau kredit berarti kita membayarnya dengan harga berapa? Tergantung dia memberikan harga berapa, walaupun naik dari harga aslinya dia membeli. Apakah itu riba? Tidak riba. Boleh. Kalau akadnya satu, jelas, gitu ya. Akadnya di awal pasti saya akan mengambil dengan kredit dengan harga sekian, sudah selesai. Berarti nggak ada tambahan apa-apa setelah itu. Walaupun terlambat membayar. Kalau terlambat ada denda, nggak ada denda. Walaupun ada
majma' fikih dari negara Kuwait. Negara Kuwait, majma' fikihnya pernah menyebutkan bahwasanya boleh mengambil denda untuk keterlambatan sebagai hukuman. Namun denda itu tidak boleh diambil oleh pemilik, oleh penjual. Tidak boleh diambil oleh penjual. Boleh untuk diapakan? Dana itu boleh digunakan untuk kepentingan umum, membuat jalan dan lain-lain. Ya, tidak boleh untuk ke masjid juga. Tapi untuk kepentingan umum. Namun itu menyelisih pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama menyelisih pendapat itu. Mayoritas ulama mengatakan yang namanya riba itu tidak ditentukan apakah itu untung itu untuk si penjual atau untuk yang lainnya. Yang penting lebih itu riba. Dan ini yang pendapat yang kuat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Perkara syubhat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di sini beliau mengambil ayat dari surat Al-Kahfi. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah, hai Muhammad, katakanlah, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian kami kabarkan tentang orang yang paling rugi amalannya? Ini karena terkena fitnah syubhat. Paling rugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka berbuat kebaikan. Sementara apa? Sementara mereka melakukan kebalikannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mereka tersesat perbuatan-perbuatan mereka di dunia ini, sementara mereka menyangka wahum yahsabuna, mereka menyangka bahwasanya mereka berbuat yang paling baik. Ulaikal ladzina kafaru, disebutkan dalam ayat itu mereka adalah orang-orang yang kafir. Maka termasuk yang terkena fitnah syubhat dapat menyebabkan juga orang menjadi kufur. Kemudian kemunafikan pun bisa masuk di dalam orang-orang yang terkena fitnah syubhat ini. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambahkan penyakit lagi. Kelanjutan ayatnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik ini, la tufsidu fil ardi, janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi, maka mereka menjawab apa? Innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami, bahwasanya kami ini adalah orang-orang yang memperbaiki. Muslihun. Ini orang yang terkena fitnah syubhat. Orang munafik, ketika mereka bertemu dengan kaum beriman, mereka beriman. Ketika mereka khalau ila sayatini, mereka kufur kembali. Mereka menyangka bahwasanya mereka berbuat kebaikan. Ada satu bentuk kesyirikan dan kekufuran yang berlaku di antara umat Islam. Dia terkena fitnah syubhat, namun dia menyangka bahwasanya perbuatannya itu adalah perbuatan yang baik. Dan ini berkaitan dengan syirik. Apakah syirik itu hanya menyembah selain Allah Ta'ala? Ada patung dia sembah, ada pohon dia sembah, ada sapi dia sembah, ada kambing dia sembah? Tidak. Itu hanya bagian daripada syirik. Tapi ada bentuk-bentuk syirik lagi yang disebutkan,
yang itu berkaitan dengan fitnah syubhat. Mereka menyangka bahwasanya perbuatan itu benar. Apa diantaranya adalah menyangka bahwasanya selain Allah memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, bahkan sampai menandingi Allah dalam satu sisi, dalam pemahaman mereka, ataupun tidak sampai menandingi kekuatan Allah, tapi mereka menyangka ada selain Allah yang dapat memberikan kekuatan kepada mereka. Maka dipakainya lah jimat. Di antaranya mereka memakai jimat yang diberikan oleh orang-orang yang terdahulu yang diikuti oleh mereka. Kenapa? Karena dia menyangka di situ ada kekuatan. Kayak kalau nggak pakai cincin ini, maka tidak pede saya maju, tidak pede saya ngomong di depan orang lain, tidak menarik orang lain dan lain-lain. Ketika saya lepaskan saya merasa lemah. Berarti dia menganggap bahwasanya dengan cincinnya itu yang sudah dimasukkan sesuatu itu sebagai yang menguatkan dirinya. Itu adalah fitnah syubhat yang menimpanya. Kemudian yang baru-baru ini tersebar, ada sebagian kaum muslimin mengelilingi satu kuburan, lalu dia berdoa dengan khusyuknya, walaupun sambil agak menyanyi sedikit. Keliling kuburan, nggak tahu kuburan siapa, mungkin yang dianggap keramat. Lalu berdoa apa? Ya Rabbana ya Kudus, katanya. Nah, mungkin sudah lihat juga. Ya Rabbana ya Kudus, wahai Rabb kami, wahai yang maha suci. Lalu apa? Sahil lana bil fulus. Mudahkan urusan kami dengan fulus. Katanya gitu ya. Khusyuk pula itu. Kalau kita lihat di videonya, bukan main khusyuk. Sahil lana bil fulus. Kemudian apa? Lanjutannya? Dengan kertas warna merah yang halus-halus. Nah, itu pula bahasanya dicampur kan. Dengan kertas warna merah yang halus-halus, piti 100.000, uang 100.000. Kalau orang Padang bilang piti. Itu didoakan terus. Itu keliling dengan barokat siapa? Barokat orang yang meninggal. Tak siapa. Fitnah syubhat. Dia menyangka bahwasanya perbuatannya benar, baik, tetapi pada hakikatnya hal tersebut dapat merusak keimanannya. Kemudian Allah juga berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu mengambil para pemimpin-pemimpin agama mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka disebutkan dalam riwayat hadis Imam Bukhari, Hatim siapa? At-Tai menanyakan kepada Rasulullah bahwasanya kami dahulu tidak beribadah kepada rahib-rahib kami, pada pemimpin-pemimpin kami tak, pemimpin-pemimpin agama kami tak beribadah kepada mereka. Lalu Rasulullah mengatakan, bukankah para pemimpin agamamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, lalu kamu ikut mengharamkannya, dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, lalu kalian mengikutinya? Iya ya Rasulullah, itulah yang kami lakukan dahulu. Ketika para rahib kami, para pemimpin agama kami menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka kami mengikuti mereka dan mendukung pendapat mereka. Fatilka hiya ibadatuhum, kata Rasulullah SAW. Itulah ibadahnya mereka. Berarti mereka menyembah pimpinan agama mereka. Berarti mereka beribadah dan menjadikan pemimpin-pemimpin agama mereka sebagai rob-rob selain Allah. Itu berarti terkena fitnah syubhat. Nah, kalau kita juga bersikap yang sama dengan hal yang semacam itu, apabila salah seorang ulama walaupun dalam ketidakbenaran pendapatnya, kita tetap mendukungnya setelah terang jelas perkara itu dibantah oleh secara keseluruhan ulama, lalu dia tetap ngikut juga dengan yang salah, itu bisa saja terkena fitnah
syubhat dalam hal tersebut. Nah, kita harus berusaha untuk menghindari fitnah syubhat ini. Di antara fitnah syubhat yang menimpa umat adalah mengambil sebagian dalil lalu meninggalkan sebagian dalil yang lainnya. Mengambil sebagian ayat Al-Qur'an lalu mengkufuri sebagian yang lainnya. Karena dia menganggap ayat Al-Qur'an yang perlu diterapkan untuk dia hanyalah yang berkaitan dengan ibadah saja. Salat, puasa, zakat, haji, muamalah tak perlu, akhlak tidak perlu, hukum-hukum syariat tidak perlu. Itu tidak wajib atas saya. Berarti dia beriman kepada sebagian isi Al-Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Allah Ta'ala menyebutkan, apakah kalian akan beriman dengan sebagian ayat-ayat saja dari Alkitab itu lalu kalian kufuri sebagian yang lainnya? Maka orang yang memahami bahwasanya Al-Quran itu yang dijadikan pedoman hanya di bagian ibadah saja, berarti dia sudah terkena fitnah syubhat. Dan fitnah syubhat ini lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Kenapa? Karena susah untuk diberitahu. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan penyebab fitnah syubhat itu menimpa seseorang adalah karena dia mengedepankan pendapat dia daripada syariat. Maka banyak sekali kalau yang disebut sekarang ini ada orang yang mengaku sebagai liberal di dalam Islam, itu banyak sekali yang terkena fitnah syubhat yang dulu juga terkena kepada kaum Mu'tazilah. Mereka mengatakan apa? Contohnya satu, pada tahun 2004 yang sekarang masih digaungkan juga oleh salah seorang pemikir Islam. Dulu pernah ditulis satu draft undang-undang untuk dijadikan undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan. Perkawinan berkaitan dengan syariat juga, iya. Perkawinan itu ibadah. Perkawinan itu yang diatur oleh Allah Ta'ala. Apapun dari kehidupan kita ini ada aturannya di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Ada satu ayat yang berkaitan dengan surah An-Nisa ayat 3. Ingin dibuat undang-undang perkawinan poligami haram. Poligami haram. Ini syariat. Perkara yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Maka nikahilah di antara wanita-wanita yang kamu anggap baik, taba lakum minan nisa, dari wanita-wanita itu berapa? 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tak dapat berlaku adil, maka cukup satu. Takut tak dapat berlaku adil, cukup satu. Jangan dibantai saja. Perkara ini adalah perkara syariat. Kalau kita tak sanggup berlaku adil, jangan lebih dari satu. Itu perintahnya. Tapi yang menetapkan seorang itu dapat berlaku adil atau tidak bukan orang lain. Kita melihat diri kita. Kemudian Allah tahu tentang apa yang ada pada diri kita. Itu kita hitung di situ. Mampu atau tidak. Nah, di dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang ditulis oleh Ibu Siti Musdah Mulia, namanya sangat mulia sekali, itu kan, Siti Musdah Mulia, itu menuliskan tentang draft pengganti dari kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia, Instruksi Presiden tahun 1991. Gantikan apa? Di situ kan poligami dibolehkan, walaupun dengan izin, gitu, izin pengadilan, izin istri yang sebelumnya. Itu peraturan yang di kompilasi hukum Islam. Nah, ini lebih ekstrim lagi. Haram poligami. Mana bunyinya? Bunyinya ayat 3 surah An-Nisa tambah ayat 129 surah An-Nisa. Apa bunyinya? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Sekali-kali, kata Allah Ta'ala, kalian tidak akan dapat berlaku adil di antara wanita-wanita itu, walaupun kalian sangat berkeinginan untuk melakukan keadilan. Maka apa? Ayat ini, kata pembuat draft ini, menentukan bahwasanya orang itu tidak akan dapat berlaku adil.
Jadi kalau orang tak dapat berlaku adil, kembalilah kepada surat An-Nisa ayat 3 tadi. Bahwasanya bolehnya nikah lebih dari satu itu adalah dengan syarat dapat berlaku adil. Namun dalam ayat 129 Allah menyebutkan sekali-kali kamu tak dapat berlaku adil. Berarti poligami haram. Betul nggak Pak? Ayat lo yang nyebut Al-Quran. Itu dalil. Mereka menggunakan Al-Quran untuk berdalil mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Namun mereka memotong ayat. Dalam ayat 129 tadi sebetulnya ada lanjutan ayat. Ada lanjutan ayatnya. Apa lanjutannya? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Terus fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Maka janganlah engkau, wahai para laki-laki, condong kepada salah satunya dengan secondong-condongnya lalu engkau membiarkan yang lain apa? Tergantung. Kalau dalam bahasa Padang itu tergantung tidak batali. Tergantung tidak pakai tali. Karena apa? Karena dia condong kepada salah satunya. Orang condong kepada salah satunya diharamkan oleh Allah Ta'ala sampai mengabaikan yang lainnya dari wanita-wanita yang dinikahinya. Maka apa? Pada hakikatnya ayat ini justru menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya poligami itu masih dihalalkan. Loh, tidak dapat berlaku adil itu bagaimana maksudnya? Ayat menunjukkan apa? Jangan condong kepada salah satunya lalu kamu mengabaikan yang lainnya. Berarti apa? Ketika tidak mengabaikan yang lainnya masih dibenarkan oleh Allah. Sementara ayat itu tidak disebutkan oleh penulis draft, tidak dilanjutkan, dihentikan tadi di situ. Orang kalau adil yang diminta, maka Nabi SAW bilang kepada Allah Ta'ala bahwasanya janganlah engkau mencelaku ya Allah terhadap apa yang aku tidak mampu lakukan, yang bukan milikku. Hati. Jangan engkau celah aku terhadap apa yang aku tidak miliki. Hada qasami fima amlik. Inilah yang dapat aku lakukan di antara para istriku. Yang dapat dilakukan apa? Masalah bermalam, masalah nafkah, masalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh seorang manusia. Adapun kecondongan hati kepada salah satunya melebihi daripada yang lainnya, itu adalah milik Allah Ta'ala. Di situ ya. Tetapi apa? Jangan kamu sampai berlaku zalim kepada yang lainnya. Hak-haknya harus diberi. Apabila itu tidak dapat dilakukan, maka jangan poligami. Selesai. Berarti poligami memang tak boleh untuk dia, karena dia tak mampu untuk melakukan keadilan itu. Dalam hal-hal yang diminta dari yang mampu dia lakukan untuk berlaku adil. Yang berkaitan dengan apa yang kita bahas tentang Arba'in An-Nawawiyah, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada orang-orang yang akan terkena fitnah syubhat. Terkena fitnah syubhatnya apa? Yushiku ayyaqudar rajulu muttaqi'an ala arikatihi. Hampir-hampir saja kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang duduk nanti suatu saat seorang duduk di atas sofanya, fayuhaddisu bihadisin min hadisi. Lalu ada orang yang menyampaikan hadis dari hadis-hadisku. Lalu orang ini mengatakan, orang sudah kenyang perutnya, duduk di atas sofanya sambil berbaring mendengarkan hadis disampaikan kepada dia. Lalu dia mengatakan, cukup kitab Allah saja, hadis tidak perlu, cukup kitab Allah saja di antara kita. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, apa yang dihalalkan oleh Allah, maka sesungguhnya itu juga yang dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Katanya apa? Cukup Al-Quran, apa yang dihalalkan Al-Quran kami menghalalkan, apa yang diharamkan Al-Quran kami mengharamkan. Maka hadis tak perlu. Hal itu sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW.
akan munculnya orang yang seperti ini. Dan itu ternyata memang muncul. Orang yang mengingkari hadis Nabi SAW. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah salah satu orang yang membela sunnah, disebut Nasirus Sunnah. Kalau Imam Ahmad itu Imam Ahlus Sunnah, kalau Imam Syafi'i disebut Nasirus Sunnah. Beliau adalah pembela sunnah, karena pada zaman beliau ada orang yang mengingkari hadis ataupun sunnah sebagai dasar dalam tasyri'. Nah, hal semacam ini disebutkan oleh mereka dalilnya dari Al-Quran. Maka diambillah ayat Al-Quran yang berbunyi, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidaklah dari Al-Quran itu, Alkitab Al-Quran itu, yang kami tinggalkan sedikit pun. Maka semuanya sudah dijelaskan. Kemudian dalam ayat yang lain, berarti ini sudah dijelaskan semua, tak perlu hadis lah. Maka hadis tidak diperlukan. Karena apa? Karena Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu. Dalam satu ayat yang lain bunyinya, wa nazzalna 'alaikal qur'ana tibyanan likulli syai'. Telah kami turunkan Al-Quran atas kalian tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Berarti kalau sudah menjelaskan segala sesuatu Al-Quran itu, maka yang lain tidak perlu. Hadis pun tidak diperlukan. Sementara kita bahasnya tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah, ini hadis semua. Tak perlu ini. Kenapa? Karena mereka mengambil sebagian ayat dan meninggalkan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Ngakunya sebagai Qur'aniyun, orang yang berpegang kepada Al-Quran, tetapi mereka tidak mengambil ayat-ayat Al-Quran yang lain. Diambil ayat itu saja dan jelaskan segala sesuatu. Maka hadis tidak diperlukan. Padahal banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Berarti apa? Mentaati Rasul sama dengan mendengarkan, mengikuti perintah-perintah Rasul, perkataan Rasul, perbuatan Rasul, dan ketetapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya hadis. Apapun yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan, maka itu adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Berarti hadis ditolak, tak boleh ditolak. Ini ayat Al-Quran yang menyebutkan. Maka penjelasan segala sesuatu dalam ayat itu termasuklah dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran kalau tidak kita lihat bagaimana Nabi menjelaskannya? Tidak kita ambil perkataan Nabi di dalam penjelasannya. Bahkan para sahabat sekalipun bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka orang yang ahli di dalam bahasa Arab, bahasa ibunda mereka. Hal yang semacam itu menunjukkan bahwasanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian daripada dasar hukum syariat setelah Al-Quran. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala menyebutkan, fala wa rabbika la yu'minun, sekali-kali mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai engkau dijadikan oleh mereka sebagai hakim, wahai Muhammad, gitu kan? Sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, pemutus perkara di antara mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian tidak ada di dalam hati mereka rasa tidak suka, rasa keberatan, haraj mimma qadaita, terhadap apa yang kau putuskan wahai Muhammad. Lalu wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Allah sendiri bersumpah dengan zatnya, fala wa rabbika, tidak ada yang lebih agung dari itu. Ketika Allah bersumpah dengan zatnya sendiri,
Biasa Allah juga bersumpah dengan ciptaannya. Menunjukkan apa? Agar kita manusia memperhatikan apa yang Allah sebutkan di dalam sumpahnya dari ciptaan-ciptaan. Sekarang Allah bersumpah dengan zatnya, menyebutkan fala wa rabbika la yu'minun. Sekali-kali mereka tidak beriman demi Rabbmu. Sampai apa? Sampai menjadikan Rasulullah sebagai pemutus perkara terhadap apa yang mereka perselisihkan. Itu menunjukkan bahwasanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dasar dari syariat Islam. Di antara fitnah syubhat juga adalah syubhat dalam ibadah. Kadang ada orang yang berlebih-lebihan dalam ibadah, kadang orang berlebih-lebihannya ke bawah. Berlebihan ke atas, berlebihan ke bawah. Berlebihan ke atas tuh orang berlebih-lebihan takarruf sampai radikal misalnya. Ini diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari. Ada 3 orang datang kepada istri-istri Nabi. Ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalu an ibadatin Nabi. Datang 3 orang laki-laki yang semangat. Kadang-kadang semangat perlu dikontrol. Semangat saja tidak cukup, tapi harus berilmu. Maka datang 3 orang kepada rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rumah istri-istri Nabi, bertanya tentang ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka setelah dikabarkan falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha, setelah dikabarkan kepada mereka tentang bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan mereka menganggapnya sedikit. Bukan meremehkan, tetapi apa? Fa aina nahnu minan nabi. Kalau kita dibanding Nabi ini gak ada apa-apanya. Kenapa? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Kalau Nabi itu dosanya sudah diampunkan sebelum dan sesudahnya, sementara kita belum. Maka apa? Kalau kita belum diampunkan dosa kita oleh Allah Ta'ala, belum tentu diampunkan dosa kita oleh Allah Ta'ala. Sementara Nabi sudah jelas diampunkan dosanya, maka ibadah yang dilakukan Nabi itu tak cukup bagi kita. Kita perlu buat lebih. Buatlah lebih dari apa yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Seorang di antara mereka mengatakan, faqala ahaduhum ana usallil laila abadan. Aku akan sholat malam terus menerus selamanya. Sholat malam itu bukan sholat malam sepertiga malam terakhir aja bangun. Dari masuk malam sampai habis malam, setiap malam. Kalau kita pikir secara sekilas, mungkin orangnya adalah orang yang paling bertakwa. Masya Allah sekali keimanannya. Karena apa? Karena dia sholat malam dari awal malam sampai akhir malam terus. Setelah isya sholat malam terus sampai pagi, sampai subuh. Lalu apa? Besoknya seperti itu lagi, besoknya seperti itu lagi, abadan, selamanya. Itu sumpah yang satu. Sumpah orang yang kedua. Ini kan 3 yang datang kepada rumah-rumah istri Nabi tadi bertanya tentang ibadah Nabi. Orang yang kedua bersumpah pula, ini asumut dahar, aku akan puasa terus menerus. Puasa terus menerus ini sampai mana ya? Kuatnya sampai mana? Walaupun dia buka juga nanti, tetapi setiap hari dia berpuasa terus. Kemudian yang ketiga, inni a'tazilun nisa, aku tidak akan menikah. Lalu sampailah kabar ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 orang yang bersumpah begini dan begini. Maka Nabi SAW bertemu dengan mereka dan mengatakan, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Maka amma wallahi, maka sesungguhnya, adapun demi Allah, Rasulullah bersumpah demi Allah apa? Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takwa dan paling takut kepada Allah. Inni atqakum wa akhsyakum lillah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takwa dan paling takut kepada Allah. Tak ada seorang pun yang menyalahi, walaupun wali. Tidak ada wali kok lebih takwa dari Nabi, gitu kan?
Kenapa? Nabi itu juga wali, tapi wali belum tentu nabi dan belum tentu juga wali lagi kan? Jangan-jangan ada yang mengaku wali atau dianggap wali tapi sebetulnya tidak wali. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas apa? Amma ana inni la'aqakum wa akhsyakum lillah. Sungguhnya aku adalah orang yang paling takwa dan paling takut kepada Allah Ta'ala. Fa inni aqumul laila wa arkud. Aku bangun salat malam, aku juga tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku juga berbaring, beristirahat. Tak ada salat malam penuh terus-menerus. Walaupun salat malam itu keharusan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tak full salat malam setiap malam itu difullkan terus, tidak. Maka sebaik-baik salat malam dulu sudah kita sampaikan apa? Salat malamnya Nabi Daud alaihissalam. Karena yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu. Itu kan? Beliau tidur setengah malam baru bangun sepertiga malam. Aku sholat malam, aku juga tidur. Yang kedua apa? Aku berpuasa, aku juga berbuka. Nabi orang yang paling takwa, Nabi orang yang paling takut kepada Allah, tapi beliau tetap tidak melakukan puasa terus menerus. Aku berpuasa, aku juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, kata Nabi SAW. Aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalaulah begitu, siapa yang tidak suka dengan tuntunanku, maka dia bukan golonganku. Apakah kita pikir 3 orang itu tidak suka dengan tuntunan Nabi? Tapi Nabi menyebutkan siapa yang tidak suka dengan tuntunanku, maka dia bukan golonganku. Padahal 3 orang itu tidak suka dengan tuntunan Nabi. Tapi mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi itu masih sedikit menurut mereka, dan mereka perlu melebihkannya karena Nabi sudah diampunkan, wajar berbuat demikian. Kalau saya belum tentu diampunkan, maka saya buat lebih dari apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Maka hal ini termasuk yang ditegur oleh Nabi SAW. Siapa yang tidak suka dengan tuntunanku, maka bukan golonganku. Jadi kalau kita ingin paling bertakwa, ingin jadi orang yang paling takut kepada Allah, maka tidak ada jalan selain daripada mengikuti orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara syubhat-syubhat yang masuk juga berlaku adalah syubhat tentang pemikiran. Ada orang memikir dan berkata bahwasanya lebih baik orang tak berjilbab, tak menutup aurat, tetapi hatinya baik. Betul kan? Pernah kita dengar seperti itu? Lebih baik orang tidak menutup aurat, tetapi hatinya baik. Hatinya baik itu apa maksudnya? Tidak menggunjing orang, tidak mengadu domba orang misalnya, dan lain-lain dari perbuatan-perbuatan buruk, tapi dia buka aurat. Itu lebih baik daripada apa? Orang yang menutup aurat tetapi hatinya tidak baik. Ini terkena fitnah syubhat. Kenapa disebut terkena fitnah syubhat? Karena semuanya dari bentuk kemungkaran itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Mana yang lebih baik? Tak ada yang lebih baik. Satu, membuka aurat lebih baik daripada yang menutup aurat. Jelas tidak? Satu, tidak bergunjing. Satu, tidak mengadu domba. Satu, tidak memudah orang lain. Satu, tidak melakukan kemaksiatan. Sementara satu melakukan. Mana yang lebih baik? Ya jelas yang tidak melakukan itu. Maka apa? Perbandingan yang dibuat oleh orang-orang untuk merusak pemikiran adalah perbandingan yang tidak tepat. Maka itu kan masuk dalam pikiran kita. Oh iya juga ya, lebih baik lah orang itu tak menutup aurat sementara dia menjaga hati, gitu kan? Padahal apa? Menutup aurat adalah kewajiban yang Allah tetapkan. Seharusnya perbandingannya apa? Lebih baik mana antara orang yang menutup aurat, dia tidak melakukan maksiat, dengan orang yang menutup aurat tapi dia melakukan maksiat, jelas? Atau lebih baik mana?
Itu kan jelas perbandingannya sama. Kayak contoh orang pemimpin, kita kan dibuat syubhat di situ. Lebih baik mengajukan pemimpin yang mana? Yang non muslim, tapi dia baik, tidak korupsi dan lain-lain, dibanding pemimpin muslim tapi korupsi. Perbandingannya nggak tepat. Itu kan syubhat yang dibuat. Buat kita bingung, buat kita ragu. Walaupun masalah nanti masalah memilih itu urusan lain lagi ya. Tetapi apa? Perbandingan tadi itu sudah tidak pas. Seharusnya dia bandingkan apa? Bagaimana pemimpin muslim yang tidak korupsi juga dengan pemimpin kafir yang tidak korupsi. Jelas. Kalau pemimpin muslimnya korupsi dibilang pemimpin kafirnya tidak korupsi, itu pembandingannya sudah nggak pas. Emangnya nggak ada pemimpin muslim yang tidak korupsi? Sehingga perbandingannya harus seperti itu. Gitu kan? Dan seterusnya. Banyak perkara-perkara yang dibuat kita bingung sehingga kita nanti terkena fitnah-fitnah syubhat tadi. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Menganggap bahwa ajaran Islam hanya berkait dengan ibadah ritual dan tidak menjadi pegangan dalam urusan muamalah dan urusan dunia, itu adalah bagian dari yang kita sebutkan tadi, adalah orang-orang yang terkena fitnah syubhat. Ada dua hal yang menjadi pegangan kita, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, agar kita terhindar dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Yang pertama, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan telah kami jadikan para pemimpin-pemimpin di antara orang-orang yang beriman itu yahduna bi amrina, mereka mengambil petunjuk dari perintah kami. Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat-ayat kami yakin. Sabar dan yakin itu adalah jalan bagi orang yang ingin menghindari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhatnya bagaimana? Dengan yakin, dengan ilmu. Maka fitnah-fitnah syubhat akan terhindar. Kemudian apa? Kalau maksiatnya, fitnah syahwatnya, sabar. Karena sabar itu diantaranya adalah sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar. Kalau tidak sabar berarti kita akan melanggar perintah-perintah Allah. Maka semuanya perlu pengorbanan. Bukti cinta kita, bukti harapan kita kepada Allah, bukti rasa takut kita kepada Allah, bahwasanya kita akan berusaha untuk bersabar di jalan Allah. Di antaranya apa? Sabar untuk menghindari maksiat. Maka yang jadi pemimpin, yang mengambil petunjuk kami, perintah kami sebagai petunjuk jalannya, maka cirinya mereka adalah orang-orang yang yakin dan orang-orang yang sabar. Maka dalam surat Al-Asr itu disebutkan apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan mereka saling berwasiat di dalam kebenaran al-haq, agar mereka tidak terpuruk di dalam syubhat. Kemudian apa? Wa tawasau bis sabr, dan mereka saling berwasiat di dalam kesabaran agar mereka tidak terpuruk di dalam syahwat. Wallahu a'lam. Untuk hari ini mungkin kita cukupkan sekian sebagai muqaddimah dari pelajaran kita sebelum masuk ke dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bahwasanya kita penting untuk menghindari syubhat-syubhat, termasuk syubhat orang yang mengingkari sunnah sebagai dasar di dalam kehidupan dia. Maka dengan ini kita pelajari sunnah, karena para ulama pun sudah menyebutkan bahwasanya orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW selain berpegang teguh kepada Al-Quran, itu adalah orang-orang yang benar keimanannya. Sementara orang yang hanya mengambil Al-Quran tanpa mengambil As-Sunnah, berarti pada hakikatnya dia mengingkari sebagian ayat Al-Quran. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran sendiri memerintahkan agar kita berpegang teguh kepada sunnah dan hadis Nabi SAW. Allahu a'lam bishawab.